Jadi teman-teman, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan ada sampai saat ini. Teman-teman bisa lihat apa kondisi sekarang seperti apa. Dan bagaimana kalau teman-teman yang ada di posisi Pak kita saat ini? Apa yang teman-teman rasa yang keadaan seperti ini dari normal, dari yang mempunyai tangan terus tidak ada tangan sekarang? Pada waktu itu tapi perasaan takut karena ya terus tidak ada tangan gitu. Kecewa, putus asa, sakit sekali tuh hati. Kenapa Tuhan bikin begini Pak kita? Kita marah waktu itu Pak Tuhan, sangat marah. Sempat juga kita pengen bunuh diri karena dengan kondisi seperti ini. DP kejadian tahun 2006 kita mengalami musibah. Nah pada waktu itu kita udah bermain palinggir. Kita bermain palinggir terus kita terkena tegangan listrik 20.000 volt. Nah teman-teman kan boleh bayangkanlah 20.000 volt itu bagaimana sih DP rasa. Nah jadi pada waktu itu kita ada teman-teman yang di sekitar kejadian itu, orang bawa lari kita ke rumah sakit terdekat sini di Bitung. Dan sesampainya kita di rumah sakit, kita dirawat di sana. Dan setelah beberapa minggu dokter periksa dan dokter memvonis kalau tape tangan ini harus segera diamputasi karena membusuk tape tangan ini. Dan kita waktu itu nyendak terima, kita merontak, kita nih mau dokter, kenapa tape tangan mesti amputasi, kalau kita mau sekolah bagaimana? Begitu, jadi kita nyendak terima pada waktu itu. Dan DP jalan satu-satunya ya cuman boleh diamputasi, yang boleh mau selamatkan Pak kita cuman boleh itu. Teman-teman tahu ndak momen yang bikin kita drop pada saat itu? Kalau kita lihat tamang-tamang lain ke sekolah, kita lihat di jendela, orang pergi ke sekolah dengan baju seragam, dengan pakai seragam tuh. Tapi kita dengan keadaan begini kita sudah boleh pergi ke sekolah karena sudah tidak mempunyai tangan, jadi kita cuma lihat pada orang. Kita menangis di kamar. Itu sangat bikin kita terpuruk sekali waktu itu. Kita sampai sekarang terbeban lantaran waktu kejadian juga kita ada di situ, dan di situ kita cuma tahaga, cuma tabadiam lantaran tuh kejadian itu. Cuman ada yang kalau mau bilang DP orang itu aktif dalam musik. Orang pemuda-pemuda dengan kita saudara Rio, dia aktif di pelayanan, tapi dalam arti orang suka sekali puji-pujian apapun yang menyangkut puji-pujian itu orang suka sekali. Dan ada waktu di mana dulu orang masih seumuran 18-19 itu, lantaran sakingnya orang suka puji-pujian di gereja, tapi ya waktu dulu belum ada alat musik di gereja, jadi teman-teman pemuda dengan Rio cari sewa alat untuk orang mau puji-pujian di gereja. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan baking pada hidup ini, bahwa waktu kita datangan, kita belum drum. Kita belum tahu apa-apa tentang drum. Tapi setelah kita kena musibah, setelah kita nyada tangan, baru Tuhan kasih hikmat kita bisa bermain drum sampai saat ini. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa sekali yang Tuhan baking, bahwa kan teman-teman bisa lihat, kalau mau drum itu mesti pakai stick, dan stick itu harus dipegang. Dan kita dengan keadaan seperti ini bisa boleh bermain drum tanpa tangan, dan itu boleh mau direkatkan dengan lakban dan boleh bermain drum ya teman-teman. Kalau
torang taruh tong pe pengharapan for Tuhan, Tuhan tidak akan pernah masa tinggal buat orang dalam keadaan apapun. Tuhan bakal mau kirim orang-orang yang luar biasa sekali buat orang di sekitar. Contohnya seperti tapi saudara, tapi keluarga, tapi teman-teman. Tuhan bakal kirim orang-orang yang memang mau bikin kita supaya bisa bangkit lagi begitu loh. Memang Tuhan luar biasa sekali. Kita pe hati luka, Tuhan pulihkan. Tapi perasaan ancur sekali, Tuhan yang ubahkan. Dan biar orang suka kecewa bagaimanapun, Tuhan bakal ganti dengan sukacita. Yang penting ingat satu, tetap berpengharapan pada Tuhan. Seberapa dari orang yang masih hidup dalam sakit hati, akar pahit, beban hidup yang rupa rasa, aduh kesian Tuhan. Kekecewaan, buat orang pe tamang, buat orang pe pasangan, orang pe keluarga mama, papa. Atau mungkin buat orang pe dalam satu persekutuan pemuda atau persekutuan yang ada di gereja. Kalau orang pe keadaan masih hidup di babagitu jo, berarti orang selama ini kalau jadi ibadah itu cuma jadi datang apa lah? Maksudnya bermain HP kah cuma datang ke ibadah atau formalitas saja? Mau ibadahnya tidak sungguh-sungguh? Atau ada yang dia suruh-suruh cuma dia paksa-paksa ke ibadah? Jadi guys, sama yang di kitab Amsal ada tulis, masa depan itu ada dan pengharapan tidak akan hilang. Jadi jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Karena keadaan boleh bikin orang kecewa, manusia boleh bikin orang kecewa. Tapi kalau Tuhan tidak akan pernah bikin kecewa pada orang. Tetap semangat pemuda Gemim, obor pembangunan.